Halo semua, kenalin nama aku Ahmad Munazim Sabtraji. Nama aku Taskia Zaraulias. Aku Messi Rizka Nabilas. Nama aku Muhammad Kevin Risha Zulkarnain Sebagai finalis Duta Kampus ITB 2025. Tanpa berlama-lama lagi, kepada Kak Panji dipersilakan untuk menyampaikan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau jadi pembicara jangan datang tepat waktu, tapi hadirlah lebih awal. Kayak gimana caranya agar mereka bisa tampil percaya diri dan juga apa yang disampaikan bisa sistematis. Kira-kira kenapa kita perlu belajar public speaking? Waktu SMP tuh pernah lomba debat bahasa Indonesia. Waktu SMA juga pernah juga. Yang paling menantang adalah mencari kosakata sama menarik audiens sih menurut aku. Menurut aku gampang-gampang susah sih. Karena sebenarnya aku tuh udah lama pengen banget berkecimpung buat masuk ke dunia public speaking ini dari aku SMA. Makanya aku mulai ikutan organisasi kayak radio gitu. Terus aku juga suka jadi MC, moderator, dan sebagainya. Di sini saya belajar banget kayak cara menjawab pertanyaan, terus juga di public speaking itu saya jadi sadar ada struktur-struktur loh yang harus kita tanamkan di diri kita kalau untuk menjawab orang gitu. Jadi kayak di sini juga saya berbicara dengan teman-teman saya yang oke banget public speakingnya. Jadi saya juga merasa terlatih oleh itu. Gitu. Public speaking sih menurut aku itu bagian dari hidup aku kan, karena di jurusan juga selalu ada presentasi di setiap matkulnya dan pastinya itu melatih banget public speaking. Dan aku juga sering dipilih jadi MC, yang pastinya public speaking itu penting banget kan buat seorang MC. Silakan Anda perkenalkan diri Anda kepada dua orang. Berarti bisa yang di sebelah kiri atau sebelah kanan. Ini namanya Camouflage. Dia itu anak arsitektur 23. Nah, yang bikin menarik dari Camouflage ini sendiri, itu suka sama budaya, Kak. Jadi, apapun yang berbau budaya, dari lagu, dari pakaiannya, itu dia suka banget. Jadi yang sebelah kanan aku namanya Kak Zahid dari Teknik Mesin 23. Terus yang teman-teman tahu juga waktu itu pernah dikasih tahu kalau Kak Zahid ini bisa jilat hidung sendiri. Wow, enak banget. Langsung. Oke, sekarang saya mau cek. Ini udah. Yang kedua nih, rasakan bedanya mulai dari detik pertama. Coba ada yang deep dulu. Kalau itu sih ngebayanginnya pas lagi ngobrol sama temen aja sih. Kemarin itu udah saling ngobrol juga, udah saling kenal. Dan kebetulan sama Messi juga partner aku, dan itu dia yang se-chemistry lah sama aku. Gitu, jadi kayak gampang aja bikin hubungan. Silakan ke depan. Jujur, waktu itu ingin membuat suasana menjadi menyenangkan. Di dalam public speaking juga, pikiran yang kita pikirkan harus bisa diterjemahkan sehingga bisa dimengerti oleh lawan bicara. Teman-teman tidak hanya memahami secara konsep, tetapi juga mampu mengaplikasikannya secara langsung. Oke, jadi yang pertama, setiap pasangan nanti akan diberikan kertas tema dan peran yang beragam. Nanti ada yang MC dan MC, akan ada MC dan moderator, akan ada moderator dan pemateri. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya. Salam kebajikan, Rahayu. Dari persiapan pameran saja, terasa sekali semangat teman-teman mahasiswa. Kita akan membahas 3 hal utama. Direktur Kemahasiswaan Institut Teknologi Bandung. Berikutnya adalah laporan kegiatan KKND ITB 2025. Selanjutnya, kita akan mendengarkan talk show yang berfokus pada penanaman dan penguatan. Biar ruangan ini makin hidup dan kita bisa menikmati sesi di awal sampai akhir. Kita telah menyaksikan bersama sesi dengan Kak Jida. Baik, kami ucapkan terima kasih. Pertama grogi, cuman itu ketutup pas kita udah jalan, maksudnya kayak udah jalan ngomong aja gitu, udah kayak ngomong tuh udah lepas semuanya, udah kayak udah ngomong aja. Kita bener-bener spontan banget langsung milih ini siapa yang mau ngomong ini, siapa yang mau ngomong itu.
kayak udah langsung aja gas aja. Jujur, aku klop banget sama Kevin dan aku nggak mau ganti pasangan selain Kevin. Jadi kayak aku suka banget sama partneran sama Kevin gitu, oke? Messi sebagai partner MC itu gacor banget. Satu tujuan mau ngebawainnya kayak gimana, terus mau jadi apa sih ini istilahnya, caranya. Jadi kayak emang udah satu pemikiran aja sih. Dan juga kegiatan dari mahasiswa. Sebelum kita membahas itu semua, di sini saya pantun dulu nih. Pantun ya? Aku suka kalau misalnya orang ada yang ngepantun gitu. Aku suka cek gitu. Kalau pantun ya sama-sama bagus lah. Tapi mungkin lebih bagus aku dikit gitu. Mungkin. Nah, jadi bagaimana nih Bu kabarnya hari ini? Setelah saya lihat cantik sekali Bu hari ini. Waktu kecil suka bikin pantun sih. Terus pantunnya juga memang kadang dipakai ke teman gitu kan. Terus ternyata ya dulu lagi zaman-zamannya gombal, jadi ya udah sekalian aja pantun buat gombal gitu. Terkait dengan diksi, pilihan kata yang juga pas, jangan lupa ketika Anda bilang para hadirin itu kurang pas ya, jadi hadirin aja. Bersinar gemilang menjadi bintang. Nasi kotak, ya. Tentu kita juga sangat beruntung bisa belajar langsung dari Kak Gita pada siang hari. Kepanjangan, cukup dipanggil Kak Gita Arifin aja. Kalian punya waktu 5 menit aja, tapi challenge-nya adalah gak boleh sama setiap kelompok. Jujur gak expect ya. Tadi kita yang paling banyak gerak, kakinya juga gerak, tangan juga gerak, badan juga gerak. Itu sih yang layak menang. Sebenarnya lagi menghafal sih. Jadi teknik menghafalku emang kayak gitu sih. Jadi berusaha untuk menghafal dance-dance yang akan ditampilkan gitu. Serius, seru banget karena bisa TikTokan. Terus sebenarnya kan kita sebagai Gen Z tuh suka banget TikTok ya. Jadi kayak di mana-mana tuh TikTok. Terus tadi pas dikasih waktu buat TikTokan tuh benar-benar happy gitu. Jujur asik banget. Terus aku emang suka TikTokan sih anaknya. Jadi ya emang udah kebiasa aja sih sebenarnya. Enggak, jadi itu tuh enggak sesuai skrip Kak. Jadi awalnya kita tuh pengen kita muter-muter kayak gini-gini nih. Tapi si Zidan malah, ya kumaha, saya teh udah di depan udah kayak gini. Sendirian itu kan malu ya. Langsung aja kita masuk ke personal branding. Itu adalah suatu proses pembentukan persepsi masyarakat terhadap diri seseorang yang dipandang sebagai merek atau brand oleh target market. Materinya benar-benar kayak ngena banget gitu ya di kita yang kalau misalnya Duta ini sebagai representasi ITB tuh wajib tahu tentang public speaking, self branding dan lain-lain karena sebenarnya perlu banget buat diri kita sendiri. Jadi benar-benar kayak wow gitu. Apalagi pematerinya juga benar-benar full and keren-keren banget. Curiosity-nya tinggi lah, ngerasa bener-bener pingin tahu, pingin belajar ke kakaknya karena dari pematerinya bener-bener unik dan seru. Dan jujur
aku pengen dikenal sebagai orang yang kreatif aja dan punya sense of music gitu sih. Dan aku juga pengen dikenal sebagai orang yang inspiratif. Saya ingin branding di mana saya ingin banyak kegiatan sosial sih Kak. Dan melalui Duta Kampus ini, saya berharap Duta Kampus itu tidak hanya di dalam intrakampus, saya juga sebagai Duta Kampus bisa di luar, mengeksplor di luar, dan berimpact di luar gitu. Yang pastinya untuk membangun personal branding yang baik, aku pengen dilihat sebagai seorang yang dapat dicontoh, sebagai seorang yang dapat diajak untuk bekerja sama dengan baik, dan juga pastinya dapat dikenal dengan orang yang bisa berkomunikasi dengan baik. Bagaikan lebah yang hinggap di kelopak bunga, mempertemukan benang sari dan putih, sehingga bunga tersebut menjadi mekar. Pada sesi self-branding, membuat saya menjadi mengeksplor lebih bagaimana cara saya bisa untuk improve, agar saya tidak hanya menjadi wajah kampus, tetapi bisa mengamalkan brain, behavior, and beauty juga, sehingga merepresentasikan akan kampus di fakultas saya dan juga di lintas fakultas juga. Ide kalah seru juga yaitu workshop membuat konten inspiratif. Yang kelima, membuat video selama 20 menit dengan isi video berupa biografi diri, singkat, dan foto atau pesan hidup apa yang dibawa. Nah, aku tuh lebih fokus ke yang kayak moto aja sih, moto sama menambahkan footage yang emang di hari itu. Tapi aku juga menggunakan footage yang lama untuk hasil video tersebut. Sebenarnya karena aku kan dari tadi tuh full take video ya, nggak ngambil footage dari galeri aku. Jadi aku tuh pengen audiens tuh ngerasa nggak bosan gitu sama latar belakang aku yang gitu-gitu doang. Karena kalau misalnya aku cuma take di satu video doang, satu latar doang, nanti bosan gak sih? Kayak ini orang kok gini-gini doang, monoton banget, ya nggak? Perasaan aku sih ya seneng akhirnya bisa nyelesain dalam waktu 20 menit. Jujur malu ya, tapi alhamdulillah masih cukup layak untuk ditonton. Malu banget, karena waktu itu nggak selesai editan aku. Kayak wow, konten aku ternyata beneran ditonton ya. Terus kayak bener-bener kayak sebenarnya agak kecewa karena waktunya super duper dikompres banget. Deg-degan. Jujur sedih, tapi udah maksimal karena waktu yang diberikan juga seadanya, tapi keren lah. Nice, udah bekerja keras.
Kesimpulannya karantina hari ini pastinya kayak seru banget, mendapatkan banyak materi yang baru. Karantina hari ini jujur seru banget dan sangat impactful lah ke aku. Gong banget. Sekarang tuh seru banget karena aku tuh bisa belajar yang bener-bener passion aku. Asik. Karantina hari ini menurut aku karantina paling seru karena bener-bener narasumbernya interaktif, kita juga diajak untuk bisa interaktif juga satu sama lain. Di hari ini tuh bisa ngekspresiin diri sendiri gitu loh, mulai dari TikTok-an. Karena biasanya kan kita kayak jaim-jaim. Karantina ini seru banget, ya seperti pesan dari orang tuaku, jangan berharap ke manusia, berharapnya ke Allah aja. Karantina hari ini jujur sangat seru, 10/10. Si Dadang yang paling aktif. Cakep! Dia memukul gong. Cakep! Hari ini materinya aplikatif. Cakep! Jujur, super gong! Bersinar gemilang menjadi bintang. ITB tahun 2025. Ini kita telah memasuki day terakhir ya, day 4 sekaligus hari terakhir karantina pemilihan Duta Kampus ITB tahun 2025. Satu program, nanti teman-teman juga bisa bikin program kegiatan gitu, teman-teman bisa memberikan ide-ide kalian di Duta Kampus ini supaya masyarakat luar itu bisa kenal dengan ITB itu seperti apa gitu. Terus juga kenapa penting adanya satu kampus? Karena sebagai suatu lembaga penting adanya wajah yang menggambarkan kampus itu, dan wajah itu harus memiliki yang tadi ya, citra dan karakter. kalian siap? Saya siap. Saya siap Saya siap menjadi duta kampus ITB tahun 2025. Saya siap jadi Duta Kampus ITB dan terima kasih. Kenapa bisa saya yakin itu? Karena aku percaya dengan semua kemampuan aku, semua karisma yang bisa aku berikan ke teman-teman, aku bisa mengemban tugas yang paling bagus dan paling mantap. Di sini saya sudah sangat siap. Baik kapabilitas maksimal tiap pribadi. Terima kasih. Terima kasih. Yang hinggap di kelopak bunga mempertemukan benang sari dan putih sehingga bunga tersebut bisa mekar. Itulah salah satu perumpamaan yang bisa merepresentasikan Duta Kampus. Duta Kampus tak hanya tentang hanya wajah, tetapi di sana akan ada banyak core value yang akan hinggap di Duta Kampus. Saya yakin dengan bisa menjadi bagian keluarga Duta Kampus ITB 2025 bisa membuat saya untuk bisa lebih baik lagi. Terima kasih. Saya siap. Saya siap menjadi Duta Kampus ITB 2025. Melalui Duta Kampus ini, saya percaya bahwa ini adalah langkah baik bagi saya dan juga bagi kampus untuk mendorong semangat akademik. Talenta-talenta masing-masing yang kita semua bisa paparkan ke masyarakat luar. Oke. 1, 2, 3. Nanti teman-teman semua menjadi bagian dari Malam Puncak tahun ini. Awalnya malu-malu banget karena kakinya juga malu gitu, tapi kayak lama-lama ya kita cairin suasana sama tepuk tangan gitu loh. Jadi kita setiap ada orang yang ngomong tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan. Tapi akhirnya ngeberisikin kelompok lain dan akhirnya mungkin mereka FOMO jadi ikutan tepuk tangan. Ya emang trendsetternya kita itu.
itu seneng banget, seru banget karena kakak-kakak itu udah bisa ngasih insight yang sangat meaningful dan sangat useful buat aku aplikasiin di Malam Puncak nanti, dan kalau nanti terpilih jadi Duta Kampus ITB 2025. Semoga aku bisa meneruskan apa yang sudah mereka ajarkan dan bisa lebih baik lagi dari mereka untuk ITB yang semakin baik ke depannya. Sampai di detik ini kita semua tuh punya visi yang sama pastinya. Kita punya tujuan yang sama, kita pengen berkembang sama-sama, dan sebetulnya memang ada yang memang berbeda dari cara mereka mencapai tujuannya, tapi memang secara penyampaian jujur kena banget, asik banget, dapat banget ambisinya, dapat banget positifnya sih. Kakak-kakak Duta tahun 2024, aku mau ucapin terima kasih banyak buat sharing-sharing dan ilmunya. Semoga bermanfaat buat kita sama karantina ini dan juga sama Malam Puncak terutama. Dan untuk diriku sendiri, semoga aku bisa menyerap dengan baik apa yang diajarkan dan juga menerapkannya nanti terutama di Malam Puncak. Makasih. Wah, jujur excited banget sih, soalnya kan ini apalagi mau mendekati Malam Puncak ya. Jadi kayak aku banyak-banyak tanya kayak pengalamannya pas Malam Puncak itu kayak gimana sih gitu kan. Terus kayak bagaimana cara meredakan gugup, terus kayak nervous gitu. Soalnya kan nanti banyak lighting gitu kan di panggung, jadinya itu harus bisa diatur nafasnya kayak gimana. Terus tadi juga sharing-sharing keseruan Duta Kampus itu kayak gimana gitu kan. Terus katanya Duta Kampus tuh lumayan juga nih, ada duitnya juga gitu ya. Jadi aku merasa wah tertarik banget gitu ya, apalagi selain kita bisa ngasih manfaat ke orang juga, kita bisa menjadi citra kampus dan itu jadi manfaat juga bagi diri kita sendiri gitu. Tadi sharing teh yang saya kaget ternyata ada yang Kazaki nih nggak memiliki background public speaking sebelumnya tapi jadi duta kampus. Itu jujur relatable juga ke aku, soalnya aku juga nggak punya background public speaking, tapi gara-gara itu aku jadi lebih termotivasi juga gitu. Wah, kemungkinan besar ada kemungkinan juga gitu aku sebagai orang yang tidak memiliki background public speaking untuk tetap jadi duta kampus. Mostly itu sih. Ada satu yang bener ternyata kayak penting juga, tapi ini hal-hal yang sepele. Itu tidur, harus tidur. Jadi yang para duta kampus 2024 tuh pada bilang kalau memang mereka tuh ternyata nggak ada persiapan yang bener textbook banget gitu sebelum Malam Puncak. Ternyata mereka katanya cuman tidur aja. Dan menurut aku juga bener sih, karena kayak emang setiap hari kadang-kadang kita ada kayak kepikiran keharusan untuk nggak tidur, begadang untuk persiapan misal ujian atau apapun itu. Ternyata bener kalau emang harusnya tidur, istirahat biar nanti besoknya bisa kayak fokus, lebih bisa jawab misal di ujian atau apapun itu. Jadi kayak itu kayak hal yang aku juga baru sadar yang pas itu dari sharingnya sih, tidur sih. Menurut aku asik banget sih, soalnya dari duta-duta tahun lalu tuh bisa tahu suatu hal yang mungkin sifatnya di luar dari materi gitu, tapi sesuatu yang ibaratnya keasikannya atau mungkin plot twist-nya gitu. Ada banyak hal yang udah dilewatin, ada banyak banget yang udah dikorbanin, dan aku cuma mau bilang bahwasannya kalau kalian capek, kalau kalian lelah, ingatlah kenapa kalian memulai semua ini. Apapun hasilnya nanti, apapun akhirnya nanti, setidaknya aku udah nulis semuanya sendiri dan aku nggak bakal menyesal atas apa yang udah aku tulis. Untuk para duta kampus 2024 yang tadi saya bisa sangat belajar banyak sekali, itu saya terima kasih karena emang Malam Puncak ini bukan hal-hal sepele yang kita harus ya santai-santai aja. Dan dari situ aku banyak bisa belajar latihan lagi. Untuk tadi kan terbukti juga pas uji gagasan itu ngeblank juga, itu pertanyaannya udah baca tapi nggak masuk gitu, jadi ya ping aja gitu, bingung. Jadi ya that's all sih basically. Lamban-lamban putih ini adalah gambaran kurang lebihnya nanti.
krusial seperti jalan catwalknya, terus muter-muter, dan pose-pose yang cantik tadi. Aku masih ingat dan aku enjoy banget tadi selama prosesnya. Tah itu juga pose teh apa ya, masih bingung pose yang bagusnya kumaha. Tapi ada peningkatan pastinya, aku lebih pede aja jalan ya. Pede dulu aja nggak sih gitu. Kalau untuk catwalk sendiri, aku pengen nunjukin kalau misalnya aku pede, aku percaya diri. Aku bukan aku percaya sama diri sendiri, tapi semua orang juga kayaknya percaya sih sama diri aku. Jadi semakin udah pede dan udah mulai mengalir lah pelan-pelan. Jadi harusnya udah siap ya buat malam puncak nantinya. Claudia Matikrit, 19 tahun, stay! Muhammad Ilham Saripul Mila, 21 tahun, FTT! Francisca Aurelia Carla, 19 tahun, SBL. FMIPA! FMIPA. FITB! SAPPK. FTSL! SITH. FTMD! FTI. FITB! FTI. SITH! SPF. SAPPK! SAPPK. SITH! Stay. Stay! Luar Indonesia dan mendapatkan pengetahuan atau Institut Teknologi Bandung tidak hanya sekedar kampus. budaya akademik, jujur berintegritas. Jujur aja deg-degan banget. Ini kalau kedengeran deg-deg banget ya sampai sekarang. Pastinya duduk gitu, pastinya ada kan, namanya juga manusia ya. Kalau nggak deg-degan ya aku nggak ada di sini gitu ya. Jadi aku manusia, jadi aku deg-degan. Belum bisa jawab, tapi aku coba nenangin diri, kayak tarik nafas dulu, terus bercoba untuk berpikir jernih. Tiba-tiba kepikir deh satu kata di otak aku, ya udah aku sampaikan aja gitu. Kata dia ngeblank puter pisan, ini mah udah ngebaca nih dari awal sampai akhir. Sampai itu juga jawaban saya mulai dari detik ke-30 sampai detik keberapa gitu, itu tuh masih baca si pertanyaannya gitu. Bener-bener memasrahkan diri kayak ya udah kalau udah di sana kan emang Tuhan yang udah ngendaliin ya, bukan diri kita. Jadi selagi udah berdoa, udah berusaha, jadi alhamdulillah tadi dimudahkan juga ngejawabnya. Jujur sih emang 30 detik itu nggak make sense sih buat kita bisa ada jawaban yang benar gitu kan. Karena kayak kita kan harus ada waktu berpikir dulu, harus ngolah katanya. Di saat disuruh jawab 30 detik, aku malah ngerasa tenang, gak terlalu deg-degan. Gimana cara aku nih tetap bisa konsisten dengan apa yang aku percaya, dengan apa yang aku punya. Jadi sejujurnya yang aku rasa lebih ke oh ya udah aja gitu. Penonton, dukung aku ya, Francisca Aurelia Carla nomor urut 3. Terima kasih. Aku Atrisa Simbolon dengan nomor urut finalis 5. Jangan lupa dukung aku di Malam Puncak Duta Kampus ITB tahun 2025 ya. Nomor 5, jangan lupa nomor 5. Jangan lupa dukung aku Nadine Arindi Oktavia nomor 19 di Malam Puncak nanti untuk pemilihan Duta Kampus ITB 2025. Terima kasih. Nantikan penampilan aku di Malam Puncak Duta Kampus ITB tahun 2025 yang nomor 7 ya. See you. Para audiens yang hadir dalam Malam Puncak, jangan lupa vote aku juga David Alfonso Garcia Panjaitan dengan nomor urut 14. Jangan lupa dukung saya Zahid Musa Abdurrahman nomor urut 10 di Malam Puncak Duta Kampus. Tah ini kalau mau lihat ini sebagai Duta Kampus boleh didukung punten. Kami pengen bisa berkontribusi lebih khususnya untuk kampus. Jadi jangan lupa dukung kami dan tunggu kami di Malam Puncak.